merupakan rangka manusia. Apa bade lukisan yang menurut aku ada sosok menyerupai Prabu Siliwangi sih. Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu jalan-jalan ke Museum Sri Baduga di Kota Bandung, Jawa Barat. Enjoy watching! Halo semuanya, saat ini aku lagi di Museum Sri Baduga di Kota Bandung, Jawa Barat. Di belakang aku nih udah ada. Nanti kita masuk ya, kira-kira ada apa aja. Tapi yang udah aku baca, di dalam itu cukup lengkap. Mulai dari sejarah, geologi, biologi, segala macam deh pokoknya gitu kita pastiin. Mengunjungi museum merupakan salah satu cara terbaik untuk memperdalam pengetahuan tentang sejarah, budaya, dan seni. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan, museum juga memberikan pengalaman edukatif yang dapat membuka wawasan pengunjung tentang perjalanan suatu peradaban. Salah satunya, Museum Sri Baduga, yang berada di Jalan BKR nomor 185 Kota Bandung, Jawa Barat. Arsitektur museum ini dirancang menyerupai rumah panggung dengan suhunan panjang yang mencerminkan rumah khas Jawa Barat. Hanya dengan membayar tiket seharga Rp3.000, pengunjung dapat menikmati koleksi-koleksi berharga yang membantu kita memahami masa lalu, menghargai kreativitas, serta memperkuat identitas dan rasa kebanggaan terhadap sejarah. Museum yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 ini buka pada pukul 8 WIB sampai dengan pukul 16 WIB setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu buka mulai pukul 8 WIB sampai dengan pukul 14 WIB. Penamaan museum berasal dari gelar salah seorang raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja, sebagaimana tertulis pada prasasti batu tulis, dan kemudian ditetapkan melalui Kemendikbud tahun 1990. Koleksi di Museum Sri Baduga mencakup 10 klasifikasi, yaitu geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Begitu memasuki museum, terdapat sesi geologika, yang menampilkan benda-benda koleksi yang mencakup batuan, mineral, serta informasi paleogeografi. Geologika adalah benda koleksi yang berkaitan dengan ilmu geologi, yakni mempelajari bumi dan segala fenomena yang terjadi di dalamnya. Masih di ruangan yang sama, terdapat juga sesi biologika yang menampilkan antara lain rangka hewan purba maupun satwa langka. Biologika adalah benda koleksi yang berkaitan dengan ilmu biologi, seperti rangka manusia, tengkorak, tumbuhan, dan hewan. Tadi aku udah keliling di dalam. Di dalam itu barang-barangnya macam-macam ya koleksinya. Ada mengenai satwa langka, terus ada juga mengenai
arkeologi dari kota Bandung dan Jawa Barat sekitarnya. Sekarang aku mau memasuki koleksi yang menjelaskan, memperlihatkan mengenai sejarah. Ada barang-barang arkeologi di sini. Yuk kita lihat. Pada ruangan tengah dengan pencahayaan matahari yang lebih terang, terdapat koleksi arkeologika, yakni benda koleksi yang merupakan hasil budaya manusia masa lampau dan menjadi objek penelitian arkeologi, meliputi tinggalan budaya dari masa prasejarah hingga masuknya pengaruh barat, seperti benda pemujaan, arca, serta fosil manusia purba. Koleksi yang berada di sudut ruangan ini cukup menarik perhatian Arunika, yakni replika Gua Pawon, yang terletak di Kampung Cibukur, Kabupaten Bandung Barat. Di Gua Pawon, pernah ditemukan kerangka manusia purba yang konon adalah nenek moyang orang Sunda. Jadi di samping aku ini ada purwarupa Gua Pawon yang terletak di Padalarang, Kabupaten Bandung. Di Gua Pawon ini pernah ditemukan rangka manusia zaman prasejarah yang termasuk ke dalam Homo sapiens. Selain ditemukan rangka manusia pawon, juga ditemukan tulang binatang dan perhiasan. Itu menunjukkan adanya bukti kehidupan sekitar 5.000 sampai 9.000 tahun yang lalu. Ini contohnya kayak gini, Gon. Tadi aku udah keliling lihat beberapa koleksi di tempat Gua Pawon. Sekarang ada lantai mezanin nih di belakang aku. Mau coba lihat di situ ada apa. Pada lantai mezanin atau lantai 2 di museum ini, terdapat sesi etnografika, yakni koleksi benda-benda yang menggambarkan identitas suatu etnis dan menjadi objek penelitian antropologi, seperti benda keagamaan, pakaian adat, alat rumah tangga, perhiasan, dan aksesoris tradisional. Selain itu juga terdapat sesi filologika, yakni
benda koleksi yang menjadi objek penelitian filologi, berupa naskah kuno yang ditulis tangan dan menguraikan berbagai hal atau peristiwa. Di samping aku ini ada contoh ruang kelas. Tapi menariknya ini ruang kelas zaman dulu banget, zamannya sekolah rakyat, karena ada tulisan di situ sekolah rakyat yang biasa disingkat SR dan tertulis tahunnya 1950. Jadi memang sekitar tahun itu namanya SR atau sekolah rakyat. Kalau sekarang mungkin ya SD, SMP, SMA ya. Dan ada menariknya di papan tulisnya ada tulisan bahasa Sunda. Aku coba baca ya. Cemimi surat cece ku abdi tos katampi engel ce ka abdi teh kang jojo deui kang jamal jamat deui mang deui sareng endi deui nya apa bade ngabedahkeun bulog balok sorry balok bibinihan kerkoakeun sing seueur deui cocoan keur mama deui keur jojong deui enggal nyace abdi. Jadi isi tulisannya intinya ngasih tahu ke Cemimi kalau dia itu udah terima surat dari Cemimi. Terus semua yang dituju juga udah pada nerima, kayak omnya, Kang Jojo, Kang Jamat, Samad, sorry aku tuh susah bedain J sama F. Terus katanya dia tuh ngasih tahu bapak itu mau panen di kolam ikan. Terus apa benih tanaman jangan lupa ditanam katanya. Terus mainan buat mamat juga katanya. Cepet ya gitu. Ada yang mau benerin? Di belakang aku ada contoh busana santana. Apa sih busana santana? Jadi setelah aku baca, zaman dulu itu kalau misalkan perkawinannya campuran mix antara golongan ningrat atau raden dengan golongan biasa, itu biasanya orang-orangnya menggunakan pakaian busana santana yang dipengaruhi oleh budaya Eropa. Contohnya kayak gini nih. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang memang ada ya perbedaannya antara golongan menengah, atas, atau golongan kecil. Contohnya dari pakaian. Selain ada busana santana, ada juga busana menak. Ini contohnya di belakangnya. Busana menak ini biasanya digunakan oleh bangsawan-bangsawan pada zaman dahulu. Selain ada busana santana tadi ya, selain pakaian, isi rumahnya juga beda. Untuk golongan yang kaya ya begini. Kalau zaman sekarang mungkin bukan begini, malah lebih mewah lagi ya. Tinggalnya di rumah yang lebih besar, luas, barang-barangnya juga barang-barang mahal, harganya mahal. Kalau zaman dulu karena masih ada minyak kayu ya kayu, tapi kayunya juga kayu mahal nih, jati. Tapi ada yang menarik nih di bagian dapur. Kalau zaman dulu kayak gini udah mewah nih dapurnya nih. Tapi kalau zaman sekarang kalau kita pulang kampung misalnya ke desa ya, udah bisa menemukan dapur kayak gini, dan itu udah menentukan stratifikasi sosial yang dia kaya juga. Pada akhir koleksi di lantai 2 ini, terdapat sesi keramologika, yakni benda koleksi yang terbuat dari bahan tanah liat yang dibakar, berupa barang pecah belah. Di lantai 3, terdapat sesi historika, yaitu benda koleksi yang memiliki nilai sejarah dan menjadi objek penelitian sejarah, mencakup kurun waktu sejak masuknya pengaruh Barat
hingga masa kini. Benda-benda ini pernah digunakan dalam peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan organisasi masyarakat, seperti negara, kelompok, atau tokoh tertentu. Selain itu juga terdapat sesi numismatika, yaitu ilmu yang mempelajari mata uang dan benda-benda terkait. Ada juga koleksi seni rupa yang menampilkan benda yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia melalui objek-objek 2 atau 3 dimensi. Kita sekarang lagi di lantai 3, dan di lantai 3 ini koleksinya koleksi masterpiece namanya. Kenapa? Karena dilihat dari berbagai aspek ya, ada karena keunikannya, sejarahnya, kelangkaannya, makanya ditaruhnya di lantai 3 ini. Kalau yang lain sih sebenarnya bisa dilihat secara terbuka, tapi ada salah satu pintu berangkas ini dan ada jeruji juga, kita nggak bisa masuk. Mungkin ini lebih langka lagi ya, makanya kita dilarang masuk. Aku bisa ngintip sih di situ ada beberapa lukisan, yang salah satunya itu lukisan yang menurut aku ada sosok menyerupai Prabu Siliwangi sih. Yuk lihat yuk. Kalian pasti tahu dong ini apa? Wayang golek. Nah zaman dulu kalau kita nyari hiburan, nontonnya wayang golek, sampai itu biasanya sampai begadang orang-orang buat nonton wayang golek. Cerita yang biasa ditampilin oleh wayang golek adalah tentang Mahabharata atau Ramayana. Kalau zaman sekarang kita tinggal ke bioskop nonton Avenger kali ya. Nah kalau zaman dulu ya ceritanya tentang kepahlawanan juga sebenarnya ya. Macam-macam sih yang bisa diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Cuman ya lakonnya sama wayang-wayang golek ini nanti ada dalang yang mainin. Sekarang sutradara kali ya. Koleksi museum di lantai 3 diakhiri dengan sesi teknologika, yang menampilkan benda yang mencerminkan perkembangan teknologi dari tradisional hingga modern. Gimana?
Sangat edukatif kan pengalaman berkunjung ke museum ini? Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.